Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas E, hari ini kita hadir di mata kuliah Fikih Munakahat yang sudah memasuki pertemuan ke-10. Dan saya sudah bagikan modul saya di GCR sehari sebelumnya atau kemarin. Karena memang tujuannya hari ini adalah untuk kita diskusikan. Karena materi untuk hari ini saya tidak sampaikan secara langsung, hanya saya diskusikan. Dan nanti akan saya ajukan pertanyaan kepada kalian yang sudah membaca. Dan memang saya harapkan sudah dibaca sebaik mungkin, secermat mungkin, dan lengkap semuanya dari awal sampai akhir. Dan nanti silakan kalian tunggu, saya akan memberikan pertanyaan. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan terlebih dahulu link absensi ya untuk hari ini kelas E tanggal 6 November 2024. Oke, bentar. Maaf, suara saya agak serak-serak. Oke, ini saya link ya, saya bagikan linknya. Silakan dibuka, dibaca, dan diisi. Kepada kalian yang ada di grup, yang ada di Zoom meeting hari ini saja. Jadi tolong jangan dibagikan ke yang lain. Nanti di akhir kelas akan saya cek satu persatu. Dan tolong yang bergabung laporan ya. Misalnya satu akun 2 orang atau 3 orang. Tolong laporan ya. Siapa saja coba yang bergabung satu akun 2 orang atau lebih. Siapa coba? Nih Najwa Fadila, coba berapa orang itu Najwa Fadila? Najwa Fadila. 3, Pak. 3, Pak. Siapa saja coba? Saya ingin tahu namanya. Siapa itu? Putri, Pak. Hah? Putri. Putri siapa? Hati-hati ya. Hati-hati ya, Pak. Putri. Putri hati-hati ya. Putri. Putrinya siapa nama lengkap? Putri Umi Ayu, Pak, sama Ati Atia. Putri Umi Ayu dan Ati Atia. Oke. Berikutnya siapa lagi nih? Siapa ini? Haurah. Haurah berapa orang tuh Haurah? Ada ada Nasuro, Pak. Ada Pina juga, Pak. Nasura, terus siapa lagi satu? Sama Vina. Ina, terus sudah 3 aja. Ya. Oke ya, berikutnya siapa lagi nih? Ada lagi yang banyak nih. Siapa ini? Dwi Ayu Handayani nih, siapa ini? Iya, Pak. Sama Junior, Pak. Junior. Oke. Iya, Pak. Ada lagi? Menyiapkan apa terus? Oke, siapa lagi ini Rumaisa ini, siapa ini? Ripa, Selvia. Siapa ini mana? Marisa, Pak. Mari. Rumaisa. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Risma, Pak. Risma. Siapa lagi? Ada lagi? Sudah 2 aja. Selvia, Lydia. Hah? Selvia, Pak. Selvia, Lydia. Oke, ya. Bentar. Satu-satu. Selvia mana Selvia? Mana berapa orang itu Selvia? Jadi, sama Lydia, Pak. Hah? Sama siapa itu? Sama Lydia, Pak. Lydia Seri ya. Lydia Seri. Oke, ya, sudah. Ada lagi? Sudah?
Novi sama Alvira, Pak. Apa? Novi sama Alvira. Oh, Novi. Berdua. Ya, oke, baik. Nah, silakan kalian isi absensinya, linknya, dan laporan jika ada yang belum dapat linknya, laporan. Iya. Tami sama Amar, Pak. Siapa? Tami sama Amar. Kami sama siapa? Hai Tami, ya. Ya. Kami silakan. Oke, baik. Oke, silakan diisi ya sambil berjalannya waktu. Kita akan lanjutkan ke materi. Oke, materi hari ini adalah tentang larangan-larangan pernikahan. Oke, saya share dulu ya. Saya share modulnya. Oke, perhatikan. Nah, ini dia ya modulnya, itu materi ke-8, itu larangan-larangan pernikahan. Oke, saya berikan penjelasan dulu. Jadi begini, di beberapa waktu yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu, saya pernah menyampaikan materi ini tentang larangan-larangan pernikahan. Tapi saya menemukan ada kesalahan atau ada mispersepsi, kesalahpahaman terkait istilah ini. Ketika saya sebutkan larangan pernikahan, maka yang muncul ternyata adalah misalnya begini, Pak, larangan pernikahan itu berarti suami dilarang menyakiti istrinya. Terus ada yang bilang, Pak, istilah ini berarti menandakan bahwa suami tidak boleh menolak atau tidak boleh menafkahi, tidak boleh tidak menafkahi istrinya, Pak. Atau misalnya, Pak, berarti istilah ini menandakan bahwa suami tidak boleh menyumpahi istrinya dan menolak mengakui bayi yang ada dalam rahimnya, rahim istrinya. Nah, ternyata bukan itu maksudnya, bukan. Jawaban saya bukan itu. Jadi saya perlu luruskan juga di sini bahwa yang dimaksud dengan larangan pernikahan itu adalah, perhatikan ini ada jawabannya di halaman berikutnya. Nah, yaitu tercegahnya seorang laki-laki menikahi perempuan karena adanya faktor-faktor tertentu, baik faktor yang bersifat sementara ataupun selamanya. Nah, itu ya. Jadi bukan suami dilarang menyakiti istrinya, suami dilarang melakukan KDRT, bukan. Tapi laki-laki dilarang menikahi perempuan baik selamanya ataupun sementara. Ternyata ada itu dalam Islam, atau istilahnya adalah al muharramatu minan nisa'i. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan buka sesi diskusi atau saya akan ajukan pertanyaan. Oke, baik. Nah, yang pertama saya akan bertanya kepada grup yang ada di Dwi Ayu Handayani. Coba perhatikan Dwi Ayu Handayani, grup Dwi Ayu Handayani. Oke. Iya, Pak. Oke, sekarang saya tanya ke Pak. Ini berapa orang? Siapa tadi? Junior, Pak. Ini ya, satu lagi ada lagi? Cuma berdua. Berdua, Pak. Oke, sekarang saya tanyanya ke Dwi Ayu. Oke, perhatikan. Dwi Ayu ya. Perhatikan. Dwi Ayu Handayani. Oke, saya tanya. Sudah baca belum modul? Ya, Pak. Sudah baca? Sudah baca? Hmm? Sudah baca belum modulnya? Enggak dengar suara saya. Udah, Pak. Oke, saya tanya. Dalam modul disebutkan bahwa larangan menikahi perempuan itu ada dua macam. Pertama, larangan menikahi perempuan untuk selamanya atau al-muharramatul mu'abadatu, dan larangan menikahi perempuan untuk sementara atau al-muharramatum al-muaqqatatu.
Oke, saya tanya. Saya tanya ini ya, pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan larangan menikahi perempuan untuk selamanya? Tapi tolong jangan sebutkan macam-macamnya. Jangan sebutkan contohnya. Logikakan saja. Apa maksud dari larangan menikahi perempuan untuk selamanya? Oke, silakan. Hmm. Iya. Ayo silakan, Dwi Ayu. Suaranya. Ayo suaranya dinyalakan. Iya, Pak, tapi tolong berikan eh kalau larangan abadi itu kayaknya untuk yang benar-benar nggak bisa gitu tuh, Pak. Dari siapa? Contohnya kayak saudara seibu, sekandung gitu, Bu. Sesusuan, Pak. Nggak bisa apa maksudnya? Nggak bisa gimana? Saya nanya itunya bukan. Nggak bisa dinikahkan gitu, Pak. Benar-benar udah abadi. Oh ya, selamanya ya. Oke, ya. Ya, Yang kedua ya, karena itu masih saudara. yang kedua adalah larangan menikah sementara itu maksudnya gimana coba? Ayo yang kedua, larangan sementara itu maksudnya gimana? Jangan kasih contoh, jangan kasih contoh. Gimana? Ayo suaranya. Ayo suaranya Dwi Ayu. Jadi kalau larangan sementara itu kayak buat hal-hal tertentu doang, Pak. Untuk gimana? Ayo gimana? Jangan putus-putus dong. Maksudnya gimana? Iya, Pak. Jadi kalau larangan sementara itu kayak buat hal-hal tertentu doang, Pak. Ya gimana? Hukumnya buat orang gimana? Enggak, penjelasannya gimana gitu loh. Penjelasannya saya butuh penjelasan bukan contoh, langsung penjelasannya gimana? Dijelaskannya bagaimana caranya? Apa itu sementara? Enggak masuk ini, masuk pertanyaan saya enggak masuk berarti ini. Ya sudah, sekarang perhatikan ya. Saya sampaikan semuanya pada semuanya ya, bukan cuma kepada Dwi Ayu. Oke, perhatikan. Yang dimaksud dengan larangan sementara itu adalah larangan yang masih tetap berlaku larangan selama ilat hukumnya, saya ulangi, ilat hukumnya itu masih terjadi. Nah, jika ilat hukumnya sudah tidak ada atau sudah gugur, maka larangannya pun sudah tidak berlaku juga. Itu larangan sementara. Contoh, saya ambil satu contoh, larangan menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Nah, ilat hukumnya apa? Iddah. Jadi selama iddah itu dilakukan oleh seorang perempuan, maka di saat itu juga perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh dinikahi, nggak boleh. Tapi sementara karena iddah itu juga ada jangka waktunya, 4 bulan, 10 hari, 3 bulan, dan segala macam, atau sampai melahirkan. Nah, kalau sudah selesai masa iddahnya atau ilat hukumnya sudah habis, maka larangan tadi tidak berlaku lagi, alias hukum menikahi perempuan yang sudah selesai masa iddah itu dibolehkan. Begitu ya. Jadi kata kuncinya adalah ilat hukum. Kalau kalian belajar usul fikih kan sudah dijelaskan ilat hukum itu apa. Ya, nanti cek di ilmu usul fikih, di mata kuliah usul fikih. Gitu ya. Itu larangan yang bersifat sementara atau al-muharramatul muaqqatatu. Oke, baik. Sekarang berikutnya saya bertanya kepada apa ini? Ziyadun Nazir, Ziyadun, mana Ziyadun? Yo, Ziyadun. Yo, mana suaranya? Oke, baik. Sekarang saya bertanya, perhatikan. Larangan menikahi perempuan untuk selamanya itu ada 3 ya. Pertama, larangan karena faktor nasab. Kedua, larangan karena faktor perkawinan atau semenda.
Dan yang ketiga, larangan karena faktor sesusuan atau rodoah. Oke, yang pertama, larangan menikahi perempuan selamanya karena nasab. Coba sebutkan, Ziadun, siapa saja perempuan yang tergolong larangan karena nasab? Ada berapa? Coba sebutkan dulu. Empat ya. Ayo. Ada 4, Pak. Oh, 4. Ada baca modul saya enggak? Modulnya dibaca enggak? Modulnya dibaca enggak? Dibaca, Pak. Oh, bisa jawab 4. Ikuti yang ada di modul. Berapa yang di modul? Oh, 5, Pak. Oke, sebutkan. 1. Eh, adik kandung. Mau adik kandung. Terus Urutannya yang benar, mau adik kandung. Mau adik. ibu, anak 1, ibu. 2, ibu, anak perempuan. anak perempuan. 3, Saudara perempuan. 4, Terus bibi, 5. keponakan perempuan. Oke, baik. Jadi ibu 1, 2 anak perempuan, 3 saudara perempuan, 4 bibi, 5 keponakan perempuan. Oke, dasar hukumnya apa, Zedun? Kenapa dilarang? Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya karena nasab. Iya, saya tanya. Dasar hukum larangan nasab ini apa? Dasar hukumnya apa? Quran surat An-Nisa Nah, Anisa ayat 23. 3. Oke, baik. Tidak perlu dibacakan ya. Oke, baik. Sekarang saya pindah ke pertanyaan yang lain. Oke, ganti siapa ini? Yang perempuan sekarang. Siapa ya? Coba grupnya Haurah mana? Grupnya Haurah. Mana Haurah? Grupnya Haurah tadi. Yuk. Tunjukkan wajah kalian. Yuk. Selain Haurah siapa tadi di situ? Nasuro ada. Mana Nasuro? Nasuro. Ada, Pak. Ya, kasih HP-nya ke Nasuro. Mana? Ayo. Jangan pelongo-pelongo baik. Ayo. Yo, silakan. Mana suaranya? Nasuro. Mana suaranya? Iya, Pak, hadir. Perhatikan pertanyaan saya. Yang kedua itu adalah larangan selamanya karena faktor apa? Faktor semenda. Oke, perhatikan, lihat sini Nasuro. Jangan meleng aja. Lihat sini. Suaranya dimunculin. Karena faktor semenda. Oke, saya tanya, siapakah saja yang tergolong larangan atau yang tergolong perempuan yang terlarang karena faktor musohara atau karena faktor semenda? Oke, sebutkan. Ayo Nasura. Jangan lama-lama, cepat. Ayo, mana suaranya? Jangan dimatiin suaranya. Suaranya. Ada 4, Pak. Ada Ada 4. 4. Sebutkan, ulangi. 1, 1 itu mertua, 2. anak saudara perempuan, Mana saudara perempuan maksudnya gimana? terus menantu, Sebentar, satu-satu ya. kemudian Sebentar, satu-satu. 1 ibu mertua, 2, 1 ibu mertua, 2. yang kedua itu anak tiri, yang ketiga itu menantu perempuan, kemudian yang keempat itu ibu tiri. Sebentar, satu-satu. Saya mau tanya satu-satu, jangan buru-buru. Yang kedua, anak perempuan. Dengar saya, makanya jangan cepat-cepat, pelan. 1, kedua, Iya, anak Pak. perempuan. Oke, dengarin saya. Ada 4, Pak. Sebentar dulu, sebentar. Jangan bikin jangan bikin. Iya, Pak. 1. Sebentar, 1 itu tunggu dulu. ibu mertua, Aduh, Pak. tunggu dulu, sabar. Tunggu, dengar saya enggak? Saya bilang tunggu. Saya pandu. Perhatikan. 1 anak, 1 mertua, kedua anak perempuan. Yang lain diam, tolong dengar yang lain diam. Yang kedua anak tiri perempuan, yang ketiga siapa? Ayo.
Apa Hah? yang kedua itu anak perempuan. Yang kedua, yang ketiga siapa? Pelan-pelan angkanya. Perempuan, Pak. Menantu perempuan 4. Yang keempat itu Ibu Tiri. Oke, satu-satu ya. Saya tanya satu-satu ya. Oke, yang pertama ibu mertua. Sekarang begini, saya kasih contoh. Misalnya Nasuroh menikah dengan suaminya. Misalnya ini ya, Nasuroh punya suami. Nah, siapa yang dimaksud dengan ibu mertua? Suaminya Nasuroh itu di mata dia siapa yang menjadi mertuanya? Ibu mertuanya siapa namanya? Ibu mertua itu siapa berarti? Ayo, Ibu mertua dari suami saya, iya siapa itu namanya? Siapa itu? Mama. Sama siapa? Mama aku. Nah, berarti mertuanya suaminya Nasuro adalah ibu kandung dari Nasuro. Oke, berarti suaminya Nasuro nanti tidak boleh menikah dengan ibunya Nasuro karena merupakan mahram atau merupakan perempuan yang haram dinikahi selamanya dari faktor perkawinan. Oke ya, satu. Yang kedua, tadi ada disebut anak tiri perempuan. Oke, dari contohnya Nasrullah dan suami. Siapakah anak tiri perempuan? Silakan. Siapa dia? Anak tiri itu Hmm. anak anak aku dari suami pertama. Nah, oke ya, betul ya. Jadi saya ulangi. Nasrullah punya suami sebelum dengan yang sekarang. Punya anak perempuan. Nah, di mata suami yang sekarang, anaknya Nasuro itu anak tirinya suami yang sekarang. Berarti suaminya Nasuro yang sekarang tidak boleh menikahi anak kandungnya Nasuro. Karena itu haram berdasarkan faktor perkawinan. Oke ya. Yang kedua. Yang ketiga sekarang apa? Siapa? Tadi apa? Yang ketiga. Yang ketiga itu apa, Woy? Menantu perempuan. Pan. Oke, siapa dia? Coba jelaskan dari Nasrullah dan suami. Siapa dia? Ayo Nasrullah, cepat. Suaranya. Istri dari anak perempuan saya, Pak. Istri dari anak perempuan. Emang anak perempuan punya istri? Anak perempuan istri dari anak laki-laki. Nah, iya, jangan anak perempuan. Jadi Nasrullah dan suami punya anak laki-laki. Nah, suatu saat mereka anak laki-laki Nasrullah itu menikah dengan seorang perempuan. Nah, perempuan ini itu tidak boleh dinikahi oleh suaminya Nasrullah. Apalagi anak menantu ini sudah dijima oleh anaknya laki-lakinya Nasrullah dan suami. Itu tambah tidak boleh, ya. Oke, yang terakhir, Ibu Tiri. Silakan, dari mana Nasrullah dan suami, yuk. Contohnya, yuk. Terakhir, yang keempat. Suaranya. Istri baru dari Bapak Tiri. Hah? Dari Bapak Tiri? Istri bukan, Pak, istri baru dari bapak aku. Dari Bapak kandung, ya. Oke, ya, baik. Pak, istri baru dari bapak suami aku. Bapak suami. Dari Bapak suami. Oke, ya. Jadi, suaminya Nasura punya bapak kandung, ya. Nah, bapak kandungnya itu dengan ibu kandungnya suaminya Nasuro itu cerai misalnya. Setelah cerai, bapaknya kawin lagi dengan seorang perempuan, dinikahi dan digauli oleh bapaknya Nasuro, bapak mertuanya Nasuro. Nah, istri dari bapak suaminya Nasuro itu tidak boleh dinikahi oleh suaminya Nasuro karena itu adalah ibu tiri. Apalagi sudah digauli oleh bapaknya mertua Nasuro, ya. Itu ya, ibu tiri. Jadi Iya, Pak. itulah 4 perempuan yang dilarang dinikahi karena faktor semenda atau faktor perkawinan. Oke, baik. Sekarang kita pindah ke yang lain. Tadi sudah selesai, Mas Suro. Berikutnya pindah ke yang laki-laki gilirannya sekarang. Yuk. Siapa ini? Akmal, Azkia. Yuk, silakan Akmal, Kang Akmal. Mana suaranya, Iya, Kang? Pak. Ya.
Ada Oke, berarti bentar. Berikutnya. Yang ketiga, larangan selamanya itu karena faktor sesusuan. Siapa saja? Coba sebutkan. Ada berapa? Sebutkan. ada 5 Pak. Nah, satu, Yang pertama ibu susuan, nah, dua, 2 nenek susuan, 3 tiga, bibi susuan, 4 keponakan sesusuan, ya. 5 saudara perempuan sesusuan. Oke, baik. Saya tanya sekarang, Akmal. Ini contohnya Akmal Ya. ya. Oke. Misalnya dulu Akmal waktu bayi lahir Ambilnya dari mana nih? oleh ibunya, perhatikan. Oleh ibunya Akmal, itu ibunya sakit Ya, yang berakibat tidak bisa menyusui Akmal. Nah, kemudian oleh ya, ibu Akmal dibawa ke ibu tetangga, ke tetangganya namanya Bu Siti untuk disusukan. Nah, disusuilah ya, Akmal selama 2 tahun oleh Ibu Siti. 2 tahun yang ya Pak. sapi. Nah, sekarang pertanyaannya, oke perhatikan. Pertanyaan adalah siapakah yang dimaksud dengan ibu susuan? Yang pertama ya, ibu susuan. Siapa dia? Ibu susuan tetangga saya Pak. Namanya siapa? Ibu Siti. Hah? Ibu Siti tadi kan Pak. Ya, oke. Berarti perempuan pertama yang dilarang dinikahi karena sesusuan adalah Ibu Siti. Karena Ibu Siti Ya Pak. itu susuannya Akmal. Oke, yang kedua adalah siapa tadi? Yang kedua itu Pak Nenek. nenek susuan Pak. Siapa dia tadi? Yuk. Coba yang lain diam, biar fokus Akmalnya. Tolong yang lain diam. Yuk, siapa? Nenek susuan. Nenek Pak. Siapa? Nenek susuan. Siapa itu? Eh Siapa? Coba. Hmm? Bentar Pak. Ayo, siapa? Nanti Pak bentar Pak. Siapa nenek susuan? Hmm, Ayo, kok lama banget sih? Nyarinya kok lama. ini Pak, Hah? Tuan itu ini Pak menyusui ke nenek. Hah? Ibu lah. Siapa menyusui? Ke ibu Pak. Yang menyusui nenek siapa? Tadi contoh kamu sama Bu Siti tadi siapa nenek susuan? Hah? Nenek susuan itu ibu saya. Hah? Ibu. Nenek susuan itu nih Pak siapa? Ibu dari ibu saya. Ibu dari ibu saya. Loh, kok ibu dari ibu saya? Makanya kan kamu susunya ke Bu Siti. Berarti siapa nenek Oh susuan? iya Pak. Oh nenek susuan saya mamanya Ibu Siti Pak. Maknya ibu Bu Siti. Siti. Iya, berarti ibunya Bu Siti atau nenek dari atau ibunya dari Bu Siti itu adalah nenek susuannya Akmal. Berarti nggak boleh dinikahi, ya. Oke, yang ketiga Siapa? siapa? Yang ketiga siapa tadi? Yang ketiga bibi susuan Pak. Siapa dia dari contohnya Akmal dan Bu Siti? Yuk. Bibi ini Pak siapa? Kakaknya Ibu Siti. Ya, kakak Ibu Siti yang perempuan ya, atau adiknya sama Pak. saya, kakak atau adik dari Bu Siti. Jadi Bu Siti punya adik, punya teteh, punya adik perempuan. Nah, itu adalah ibu susuannya Akmal. Oke, yang keempat. Yang keempat keponakan sesusuan Pak. Nah, siapa dia? Yuk, jelaskan. Keponakan sesusuan Kalau di gua itu adik nenek. Ada tadi papa itu manggil adanya Bu Siti Pak. Terus ada yang Bu Siti. kayak lainnya aja kayak tapi dimanggil Keponakan ini Pak apa? Anaknya kakaknya Ibu Siti. Anaknya Kakaknya Ibu Siti Pak. Bu Siti yang perempuan. Yang cewek Pak, yang Ya. perempuan. Berarti apa namanya?
Bentar, kok saya juga bingung ini. Nah, sekarang gini, ulangi. Anaknya keponakannya Bu Siti. Atau anaknya dari Ya, saudara dari kakaknya Bu Siti. anaknya dari saudaranya Bu Siti. Iya, Pak. Ya harus diperjelas begini ya. Jadi yang disebut keponakan itu adalah anak dari, jadi gini, sorry, saya juga bingung ini. Tiba-tiba hang saya. Jadi Bu Siti punya anak, nih perhatikan ya, Bu Siti punya anak Iya, namanya Pak. Aminah. Nah, Aminah punya anak lagi namanya Ira misalnya. Nah, Ira ini adalah keponakannya Akmal secara susuan. Jadi itu Ira tidak boleh menikah dengan Akmal karena itu keponakan sesusuannya Akmal. Ingat ya. Jadi Bu Siti punya anak Aminah, Aminah punya anak Ira, Ira ini tidak boleh dinikahi oleh Akmal karena merupakan paman sesusuannya atau keponakan sesusuannya Akmal. Gitu ya. Iya, Jadi Pak. bukan bukan anak sepupunya, anak saudaranya dari teteh, enggak, bukan. Tapi ya langsung Bu Siti punya anak namanya Aminah. Aminah ini tetehnya, sorry. Aminah ini saudara sesusuannya Akmal. Nah, Aminah ini punya anak namanya Ira. Ira tidak boleh dinikahi oleh Akmal gitu. Oke ya. Dan yang terakhir adalah saudara perempuan susuan. Berarti siapa? Anaknya Bu Siti, Pak. Aminah tadi itu yang saya contohkan ya. Jadi anaknya Bu Iya, Siti Pak. kan itu udah boleh dinikahi oleh Akmal. Nanti kalau udah gede. Termasuk juga ponakannya. Ponakannya aja udah boleh apalagi saudara kandung, saudara sesusuannya Akmal itu udah boleh juga. Oke itu ya. Udah cukup. Sekarang saya pindah ke yang berikutnya. Siapa? Eh, larangan bersifat sementara. Oke, baik. Saya coba tanya ke Nisrina. Oke, silakan Nisrina, ayo. Nisrina siapa ini? Oke, Ya, Isma Nisrina, Bapak. Isma Nisrina ya. Namanya kok terus Isma aja ini. Isma Nisrina. Iya, maaf, Bapak. Sementara, coba jelaskan larangan sementara ini maksudnya tadi adalah larangan yang masih berhubungan dengan kondisi awal di mana masih dilarang dan akan berubah jika ilat hukumnya itu sudah hilang. Nah, Iya. ada beberapa contoh ya. Sebutkan yang pertama. Oke, apa contoh larangan sementara itu yang ada di modul saya? Yang pertama halangan bilangan, Bapak. Coba jelaskan maksudnya bilangan itu bagaimana? Halangan bilangan itu halangan menikahi beberapa dengan jumlah yang kelima. Jadi lebih dari 4 itu lebih dari 5 itu tidak diperbolehkan untuk sementara. Bolehnya setelah apa? Bolehnya ketika beberapa waktu kemudian gitu, Bapak. Ya, terus apa? Berubahnya bolehnya karena apa? Bolehnya ketika mempunyai harta lebih atau yang mencukupi. Loh, kok hubungannya dengan harta? Bingung, Pak. Kok bingung kan ya saya tanya. Bolehnya setelah apa kan? Kan tadi jumlahnya 4. Itu maksimal. Ya, Poligaminya maksimal 4. Nah, bisa ya. boleh apabila bagaimana? Isma. Apabila jumlah kelima, Iya, yang kelima. jelaskan sudah jumlah kelima itu yang bagaimana? Urutan kelima atau bagaimana? Iya, setelah urutan kelima gitu, Pak. Apabila kondisinya bagaimana? Suaminya bagaimana? Kondisinya dulu jelasin, Isma. Paham nggak pertanyaan saya? Setelah Kondisi seperti apa ya? nah, gimana? Kan tadi 4, sekarang boleh 5, boleh yang boleh dikali kalau bagaimana? Paham nggak pertanyaan saya? Gampang ini, jelas di pertanyaan saya. Boleh setelah apa? Selama masih 4 boleh. Bolehnya sama masih 4 tidak boleh. Setelah boleh gimana? Kondisinya bagaimana? Apabila itu loh. Apabila apa? Apabila Hah? istrinya menyetujui, bukan, Pak? Bukan itu. Itu kan urusan nanti. Itu urusan syarat poligami. Sekarang yang penting larangan bilangannya bagaimana? Setelah apa? Coba, ayo tinggal jawab kok. Tinggal hitungan matematika ini kok.
Hitungan sederhana. Gampang. Apa coba? Setelah jumlah yang kelima. iya tahu saya. Setelah apa? 5 itu bagaimana kondisinya? Ah, sudah. Eh, Nah, saya jawab. Saya jawabnya. Setelah misalnya dari 4 tadi itu ada yang diceraikan. Itu makanya. Nah, gimana mau ditambah kalau masih tetap 4? Makanya harus ada di dulu, baru menikah lagi. Nanti urusan nanti itu syarat poligami. Harus adil tetap. Harus berbagi. Harus jatahnya sama. Itu kan urusan nanti. Yang penting satu sudah diceraikan dulu, baru ditambah lagi. Itu kan larangan bilangan. Atau ada yang wafat. Ada yang meninggal. Diceraikan atau meninggal. Jadi bisa berkurang. Kayak gitu ya. Jadi pertanyaan saya sederhana. Tidak ribet, tidak repot. Tinggal cari celahnya bagaimana. Oke, baik. Yang berikutnya, yang kedua. Siapa tuh? Saya ganti. Coba grupnya. Udah ini aja nih. TB Yurof aja. TB Yurof. Ayo, suaranya TB Yurof. TB Yurof, silakan. Mana suaranya? TB. Yo, TB, mana suaranya? Ya, Pak. Yang kedua, silakan apa? Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi HP-nya baru nyala, Pak. Mati. Sekarang saya jelaskan lagi. Yang sekarang kita bahas adalah larangan bersifat sementara. Nah, tadi sudah disebutkan satu karena larangan bilangan. Menikahi perempuan 4 orang maksimal. Yang kelima tidak boleh tunggu sampai ada yang diceraikan atau ada yang wafat. Baru bisa menambah lagi. Nah, sekarang yang kedua apa? Sesuai dengan modul. Ayo apa? Bentar, Pak. Ini HP saya lag, Pak. Ya tinggal jawab aja. Kamu sudah baca modul belum? Sudah dibaca modulnya belum? Sudah, Pak. Cuma nge-lag, Pak, HP saya, Pak. Tinggal jawab. Ayo jawab aja. Ngapain masih buka-buka modul? Ayo. Ayo cepat. Ini durasi, yuk. Durasi. Lama itu durasi tidak bisa ditolerir. Ayo cepat-cepat. Lama jadinya nih kamu. Udah ganti aja, ganti. Yo. Biar mas saya capek ini. Oke, mana ini Alvira, Dwi Rahma, mana Alvira? Videonya mana Alvira? Mana Alvira? Ya, Alvira dengan siapa saja di situ? Coba sebutkan temannya segrup. Novi doang, Pak. Alvira dan Novi ya. Ya sekarang Alvira coba yang jawab. Alvira ya. Mana Alviranya? Coba tunjukkan. Mana Alvira? Ayo. Iya, Pak. Yuk. Iya, Pak. Yang kedua apa Alvira? Yang kedua apa coba? Larangan sementaranya apa? Halangan mengumpulkan. Jelaskan itu gimana contohnya atau jelasannya gimana? Yaitu halangan yang tidak boleh menikahi dengan dua saudara perempuan. Maksudnya gimana itu? Dua saudara perempuan. Ya, gimana? Ayo cepat. Jadi Pak, kayak si cowoknya tidak boleh menikahi dengan dua saudara perempuannya secara berlangsung. Secara berlangsung gimana maksud secara berlangsung? Secara bersamaan. Secara bersamaan, Pak. Bukan berlangsung. Memang ada secara langsung. Jadi gitu ya. Dalam Islam tidak boleh ada poligami yang menyatukan antara dua orang perempuan bersaudara.
atau dengan mahramnya, misalnya dengan bibinya, misalnya dengan ibunya, itu tidak boleh. Nah, oke ya, jadi tidak boleh. Bisanya kenapa? Bisanya gimana? Baru boleh kalau gimana, Alvira? Kalau Kalau di salah satunya harus bercerai dulu, Pak. Nah, nanti baru boleh nikah dengan yang satunya. oke ya, begitu ya. Bisa poligami tapi jangan dengan saudara sekandung, harus dengan perempuan lain yang tidak ada hubungan darah. Gitu ya. Oke, baik, itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga, silakan dari ini Rabiatul Hasanah. Mana? Rabiatul. Hadir, Pak. Oke, coba yang ketiga, ayo siapa? Yang ketiga itu halangan kafir, Pak, yaitu halangan menikahi perempuan yang berbeda agama. Gimana itu pengertiannya? Jelaskan maksudnya apa? Jadi ini misalkan Akmal itu punya pacar, dia itu mau menikah, tapi dengan beda agama itu tidak diperbolehkan, Pak. Soalnya syarat nikah itu kan pertama itu harus Islam. Oke ya. Ya sudah, itu aja contohnya ya. Kok Akmal contohnya? Iya, Pak. Kok contohnya Akmal, itu ada hubungan dengan Akmal. Gak ada, Pak, gak ada. Itu contoh aja karena dia kosma. Oh, dan ada hubungan khusus kamu dengan Akmal. Enggak ya? Aku baik ya. Ya sudah, oke, baik, berikutnya. Akmalnya ketawa-ketawa ini dari tadi ini. Jangan-jangan dia berharap ini. Oke, berikutnya Risma Lestari. Mana video? Risma Lestari, video, yuk. Iya, Pak. Jadi Sebentar. Tadi ini kan yang keempat itu kan halangan ihram. nah, gimana itu? Yang Jadi keempat. kan halangan ihram itu larangan menikah ketika si perempuan itu sedang melakukan haji atau umroh gitu, Pak. Jadi diperbolehkan menikahnya itu setelah pulang haji gitu, pulang umroh itu setelah melakukan ihram itu, Pak. Ya, baik, betul. Terima kasih buat ya. Sama-sama, Pak. Nyom. Yang berikutnya yang kelima, silakan ini. Mana ini? Grupnya apa? Hayatinopus. Ada temannya nggak Hayatinopus tuh? Nggak ada. Hadir, Bapak. Ya, silakan Hayatinopus dulu langsung aja yuk. Yang keempat gimana? Yang keempat, yang kelima. Yang kelima silakan. Halangan sakit. Jadi maksud dari halangan sakit itu misal ada calon perempuan yang lagi sakit itu tidak boleh dinikahkan dahulu, Pak. Ya, harus nunggu sembuh dulu. Apalagi kalau lagi kritis. Itu tidak boleh. Ya, baik. Tapi ingat itu hanya untuk mazhab Malikiyah yang mensyaratkan kesehatan itu sebagai faktor penting dalam memilih pasangan atau menikah. Ya. Tapi kalau mazhab lain tidak. Misalnya mazhab Syafi'iyah tidak punya pandangan bahwa orang sakit tidak boleh menikah. Nah. Oke ya. Itu yang kelima, yang halangan sakit. Berikutnya yang keenam, silakan. Coba saya mau nanya lagi nih, TB Yurof. Sudah bisa belum TB Yurof? Sudah belum TB Yurof? Tidak ada ya? Oke, ya sudah. Berikutnya Lydia Seri. Mana Lydia Seri? Yuk, di grupnya siapa ini? Iya, Pak. Grupnya siapa Lydia Seri tadi? Oh ya, silakan. Oke, yuk Lydia Seri. Yang keenam. Halangan idah ya? Ya. Iya, dilarang menikahi ketika sedang berhalangan idah, yaitu halangan menikahi perempuan yang sedang menjalani masa idah. Oke, terus? Ya, jadi kalau misalnya si perempuannya lagi dalam masa idah itu tidak boleh dinikahi. Takutnya kan idah itu takut lagi hamil ya? Iya, karena takut dikhawatirkan dari suami sebelumnya itu ada janin gitu yang tumbuh di dalam perutnya. Jadi makanya harus menunggu masa idah dulu. Jadi biar ketahuan itu si perempuannya bersih atau enggak gitu. Baru boleh kalau
Kalau misalnya udah selesai baru boleh. Oh iya. Oke ya, gitu ya. Di dia seri ya. Yang keenam larangan iddah. Iya, Pak. Oke, baik. Berikutnya yang ketujuh. Silakan. Ini mana ini Erlan? Erlan ada suara videonya Erlan? Ada Ada nggak? Pak, Ayo, mana? Aktifkan videonya Erlan. yang ketujuh Videonya aktifkan. yaitu halangan. Sebentar, jangan ngomong dulu. Videonya aktifkan dulu Iya Erlan. Pak, Oke, ya silakan Erlan. ketujuh halangan perceraian 3 kali lain, yaitu yang menceraikannya. Eh, Yaitu halangan menikahi istri yang telah ditalak 3. Karena nggak boleh Pak kalau udah ditalak 3. Bolehnya kalau Masih talak pertama Pak. tuh, ya bukan gitu. Nggak bolehnya seorang perempuan yang sudah ditalak 3 untuk dinikahi oleh mantan suaminya apabila apa? Ayo, aturan Islamnya bagaimana? Izin menjawab boleh gak, Pak? Nah, dulu biarkan Erlan dulu, jangan diserobot. Setahu saya cuma ditalak 3 doang Pak. Hah? Tahu saya cuma ditalak 3 doang Pak. Ya, nggak bisa begitu. Bolehnya seorang perempuan yang sudah ditalak 3 oleh laki-laki suami pertama itu boleh dinikahi apabila perempuan ini menikah dulu dengan laki-laki lain. Dinikahi terus diajak hubungan suami istri, hubungan intim, lalu setelah itu dicerai. Itu berlangsung secara alamiah, secara wajar. Nah, kalau sudah begitu boleh suami pertama masuk lagi menikah lagi dengan istrinya yang tadi. Itu syaratnya ya. Larangannya sementara, tunggu sampai dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Begitu jawabannya Erlan. Paham Erlan? Mbak, Ya, oke, baik. Berikutnya yang ke-8. Yang terakhir. Silakan. Grupnya Rumaisa coba mana nih? Rumaisa mana? Siapa aja di situ? Coba. Rumaisa ya, silakan Rumaisa. Yang ke-8. Itu halangan peristrian. Ya gimana? Jadi yang halangan peristrian, Pak, yaitu halangan menikahi perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain. Oke, jelaskan. Berarti Jadi boleh menikah laginya itu pas udah cerai si istrinya, si perempuannya ini udah cerai sama suaminya yang pertama. Baru boleh nikah lagi. oke, jadi gitu ya. Dilarang seorang perempuan yang masih menjadi istri orang itu dinikahi oleh suami yang lain, oleh laki-laki yang lain. Selama belum diceraikan dan dia mengikuti masa iddahnya dulu. Jadi artinya tidak boleh menjadi pebinor ya. Kalau istilah sekarang itu pebinor, perebut bini orang, tidak boleh. Ya. Oke, itulah larangan yang bersifat sementara. Tadi sudah disebutkan dari 1 sampai 8. Oke. Dan berikutnya di modul ada penjelasan mengenai pandangan KHI tentang larangan kawin. Nah, silakan kalian baca sendiri ya. Larangan kawin itu ada di pasal 39, pasal 38, 340, 39, 40, 41, 42 sampai 44. Silakan dibaca pasal demi pasal yang ada di kompilasi hukum Islam. Oke, baik. Itu tadi materi kita tentang larangan pernikahan. Oke, silakan barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan waktunya untuk digunakan untuk bertanya. Silakan. Ada barangkali, silakan angkat suara atau raise hand. Ada? ada yang nanya leh. Habis. Ada yang mau bertanya? Silakan. Haura Nur Rahmah, barangkali Haura. Atau Alfira Dwi Rahmah. Ada? Baik,
Kalau tidak ada, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini. Dan sebelum saya akhiri, akan saya cross check daftar nama mahasiswa yang sudah mengisi absen. Akan saya telusuri ini. Betul ada di Zoom atau tidak ada. Kalau tidak ada, akan saya delete ya. Tolong diingat, di delete. Oke, yang pertama, Robiatul Hasanah. Ada Robiatul? Ada Robiatul? Mana suaranya Robiatul? Hadir, Pak. Hadir, Robi. Oke, ya, berikutnya Isma Nisrina Fikri ada. Hadir Bapak. Berikutnya Ziadun Nazir Rapsanjani ada. Ziadun Nazir ada. Hadir, Pak. Berikutnya siapanya? Haurah Nur Rahmah ada. Haurah. Hadir, Pak. Berikutnya Faiz Failak Fillah ada. Hadir, Pak. Berikutnya Nasuroh ada. Pak Nasura. Oke, berikutnya Selvia Az-Zahra ada. Hadir, Pak. Oke, baik. Berikutnya Akmal Azkia ada. Akmal. Oke, ya. Berikutnya Siti Nur Fadilah ada. Koneksinya ini Pak nggak masuk di Zoom-nya. Tapi tadi masuk, cuman pas udah absen malah keluar Zoom-nya. Bilang ke saya tadi Pak, dia lagi di rumah sakit. Ya sudah, oke, baik, gak apa-apa. Berikutnya Rumaisya Ifatin Najla ada. Rumaisya. Ada, Pak. Berikutnya Erlangga Saputra ada. Erlangga mana? Hadir, Pak. Oke, berikutnya Hayati Nupus ada. Hadir, Bapak. Lydia Seri ada. Hadir, Bapak. Oke, berikutnya TB Yu'raf Bizi ada. TB. Mana TB? Hadir, Pak. Oke, ya, Maaf, Pak, koneksinya kurang baik, Pak. Ya, sudah ada apa-apa. Berikutnya Vina Maulani ada. Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya Yuniar Rahmawati ada. Hadir, Pak. Berikutnya Ati Atiyah ada. Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya Dwi Ayu Handayani ada. Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya Alia Wardatul Malik ada. Alia. Hadir, Pak. Berikutnya Nur Syam. Wah, ada Nur Syam. Mana Nur Syam? Mana enggak ada suara? Suaranya nggak ada itu Pak. Ya sudah, oke ya Nur Syam. Baik, berikutnya Risma Lestari ada. Risma. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Novi Dwi Agustin ada. Hadir, Pak. Bisa nggak sih? Hadir. Oke, baik. Berikutnya. Hadir, Pak. Ya, oke, berikutnya Alvira Dwi Rahma ada. Mana Alvira? Hadir, Pak. Hadir. Ya, berikutnya Hadir. berikutnya Ahmad Muammar ada. Ahmad Muammar. Hadir, Pak. Ya, oke, baik. Berikutnya Umi Ayu Mas Melati ada. Putri. Ada Putri? Mana Putri? Mana Putri? Kok nggak ada ini? Putri ada Putri? Tadi kayaknya gabung sama siapa itu? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Berikutnya Hadir, Pak. Hadir. Najwa Fadila ada. Najwa. Mana Najwa? Hadir. Hadir, Pak. Ada ya? Oke, ya. Berikutnya Ahmad Aji Sudrajat. Ada Ahmad Aji. Hadir, Pak. Ya, oke. Dan yang terakhir Haitami ada. Haitami. Hadir, Pak. Hadir. Ya, baik. Habis. Siapa yang belum absen? Coba. Ada yang belum absen? Ada? Tidak ada ya? Baik, saya kira cukup. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya langsung keluar semua lah.